الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقال الله تعالى في آية أخرى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقال الله تعالى أيضا واتقوا فتنة لا تصيبن الذي منكم خاصة wa'lamu anna Allaha shadidul iqab. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita semua yang hadir di masjid yang dimuliakan oleh Allah ini berupa nikmat iman, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, sehingga kita semua ikhwan yang hadir di masjid ini tentunya berangkat dari rumah kita masing-masing, meringankan langkah kita di subuh pagi yang sangat dingin ini, tentunya semua adalah dalam rangka mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di subuh hari ini adalah orang-orang yang terpilih yang insya Allah akan menegakkan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begitu? Karena ikhwan sekalian dirahmati oleh Allah, kita lihat hari ini banyak para pemuda, banyak para lelaki, badannya kuat secara fisik, kokoh, bahkan nge-gym hampir tiap minggu, tetapi kakinya tidak sampai ke dalam masjid, lebih dekat ke pasar daripada ke dalam masjid. Maka sudah sepantasnya lah kita mensyukuri hidayah Allah ini, bahwa kita masih bisa melaksanakan ibadah salat subuh pada pagi hari ini sebagaimana yang kita lakukan tadi. Dan tadi juga sudah diawali dengan salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh atau salat sunnah fajar. Sebagaimana kita ketahui bahwa Nabi SAW berkata bahwa raqatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha, bahwa salat sunnah 2 rakaat fajar lebih baik dari dunia dan seluruh isinya. Satu kali salat sunnah fajar berarti kita mendapatkan dunia dan seluruh isinya. Sungguh kita ini menjadi orang-orang yang terkaya. 10 kali salat sunnah fajar berarti 10 kali dunia dan seisinya. 100 kali salat sunnah fajar berarti 100 kali dunia dan isinya. Maka ini sesuatu amal yang sangat luar biasa yang patut kita jaga dan terus kita laksanakan keberadaannya. Ikhwan sekalian dirahmati Allah, di sini juga hadir para alim ulama kita, para ustaz, tuan-tuan guru kita, kemudian juga sahabat-sahabat kita sekalian. Tadi acara kita ini dibuka oleh ketua kita Baik Persatuan Al-Mukarram, ya, Baik Persatuan Kota Padang Sidikuan, dibuka saudara kita Al-Mukarram Ustaz Akhuna Al-Karim yang ada di samping saya. Mudah-mudahan beliau ini tetap istiqomah dalam memimpin dan menjalankan roda dakwah di Kota Sidikuan dalam menyebarkan Islam rahmatan lil alamin. Amin. Yang kedua, selawat dan salam tak lupa dan tak bosan senantiasa kita sampaikan kepada manusia terbaik sepanjang zaman yang pernah ada di muka bumi ini, yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sudah sepantasnya kita ucapkan kepada beliau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang dimana dalam usaha dan perjuangan beliau lah kita bisa merasakan indahnya Islam hari ini. Dan beliau meninggalkan bagi kita 2 perkara. Siapa saja yang berpegang kepada 2 perkara itu, maka dia tidak akan pernah sesat selamanya. Itulah Al-Quran dan hadis. Ikhwan sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah sampaikan di dalam surah Al-Isra ayat 78. Tadi sudah kita bacakan ayatnya, bahwa Allah sampaikan di sana aqimis shalat liduluki syamsi, bahwa dirikanlah salat sampai tergelincirnya matahari. Qimis shalat liduluki syamsi wa qur'anal fajri, dan laksanakanlah juga salat subuh. Inna qur'anal fajri kana mashhuda,
dan sesungguhnya sholat subuh ini disaksikan oleh para malaikat. Yang artinya ikhwan sekalian yang dirahmati oleh Allah, bahwa kita selama berada di dalam masjid ini senantiasa dalam kebaikan yang didoakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nanti setelah kita kembali dari masjid ini pulang ke tempat kita masing-masing membawa keberkahan bagi keluarga kita dan kehidupan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di subuh pagi hari ini kita alhamdulillah diberikan Allah kesempatan bersama dengan baik kesubuhan mengadakan kegiatan kita di pagi hari ini, yaitu subuh berjamaah sesuai dengan tagline yang ada di flyer, yaitu dunia adalah tempat mempersiapkan bekal untuk sebuah touring panjang menuju kampung halaman kita, yaitu negeri akhirat. Inilah tagline kita pada hari ini. Insyaallah juga tagline ini adalah semangat dan spirit kita bersama, bahwa kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita diciptakan oleh Allah. Dulunya Allah menciptakan Nabi Adam. Adam terbuat dari tanah, dan Nabi Adam alaihissalam dulunya adalah bertempat tinggal di surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian terjadilah apa yang telah Allah sampaikan di dalam Al-Quran, yaitu berupa pelanggaran terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan kesalahan yang sedikit itu, yang hanya satu kesalahan saja, kemudian Allah menurunkan nenek moyang kita itu Nabi Adam alaihissalam ke dunia ini agar manusia ini kembali diuji apakah dia layak atau tidak untuk kembali ke kampung halaman negeri yang abadi, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah tempat kembali kita yang sesungguhnya, itulah kampung halaman kita yang sesungguhnya. Jadi dunia ini adalah tempat singgah sementara. Dunia ini hanyalah tempat bermain-main dan senda berbelaka, dan akhirat adalah negeri abadi yang sesungguhnya. Dan kesana kita akan kembali, bahwa hidup di dunia ini hanya sebentar. Paling umur kita 60, 63, 70 tahun. Walaupun mungkin paling panjang 90 atau 100 tahun, tetapi sudah jarang manusia yang hari ini melewati umur itu. Dan kita di dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan untuk kembali diuji, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menciptakan kita sebagai makhluknya, tapi Allah juga menciptakan bagi kita, yaitu berupa alam semesta. Allah menciptakan matahari, bulan, bintang, langit, dan dengan segala isinya. Bahkan Allah ciptakan bagi kita udara secara gratis, yang kalau kita hitung nikmat Allah ini kemungkinan kita tidak akan sanggup membayar kepada Allah. Di mana di saat di tengah-tengah pandemi COVID-19 begitu susahnya orang untuk mendapatkan oksigen, tetapi di pagi hari ini jemaah yang mulia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah masih memberikan kita nikmat bernapas, bisa menghirup udara segar. Bayangkan jemaah majelis subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berapa kita harus membayar nikmat Allah, napas, oksigen yang bisa kita hirup pagi ini. Kalau per detiknya saja dihargai dengan berapa ribu rupiah, kalau kita hitung-hitung dari umur kita semenjak berada dalam perut ibu kita sampai hari ini, mungkin kita tidak akan sanggup membayar oksigen yang Allah berikan kepada kita. Maka sudah sepentasnya ini sebuah nikmat yang patut kita syukuri, bahwa kita masih bernapas di bumi ini dengan nikmat Allah yang gratis. Sesungguhnya kita syukuri dengan senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana takwa menurut Ali radhiyallahu anhu, sahabat mulia, beliau mengatakan bahwa takwa itu ada definisinya 4. Ali mengatakan takwa itu adalah minal zalil wal amal bil tanzil wal isti'dad li yaumir rahil war ridho bil qul. Ali mengatakan bahwa takwa adalah al-khauf minal zalil, yaitu kita yang senantiasa merasa takut terhadap Allah Subhanahu wa taala, takut dengan sebenar-benar takut, bahwa seorang mukmin senantiasa merasa tunduk dan patuh terhadap
muslimin, karena ini adalah sebagai yang disebut dengan namanya self control. Apa itu? Inilah yang dapat mengontrol kita. Apa itu? Kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa setiap saat kita merasa bahwa kita senantiasa terikat dengan Allah. Inilah yang disebut juga dengan namanya idrak sillalillah, yaitu adanya kesadaran hubungan dengan Allah. Apa itu? Bahwa kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang bisa mengontrol diri kita bagi seorang mukmin. Bahwa seorang mukmin dimanapun dia berada, kapanpun dan dimanapun dia bertempat tinggal dan kemanapun dia pergi, senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga seorang mukmin senantiasa tunduk dan patuh terhadap syariat Allah, yaitu wajib, sunnah, mubah, haram atau makruh. Jadi jemaah mukminin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, takwa inilah yang akan mendatangkan keberkahan bagi kita dengan senantiasa mengikatkan diri kita terhadap syariat. Sebagaimana kaidah usul fikih mengatakan bahwa yang namanya setiap perbuatan wajib terikat dengan hukum syara'. Al-aslu fil af'ali bitaqayyidi bil ahkam syar'iyyah. Bahwa setiap perbuatan kita wajib terikat dengan hukum syara'. Apa itu? Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Jadi penting kita memperhatikan mana-mana di dalam kehidupan kita ini yang tergolong amal-amal yang wajib, mana amal-amal yang sunnah, mana amal-amal yang mubah, mana amal-amal yang makruh, dan mana amal-amal yang haram. Ini penting kita perhatikan. Maka sering seorang muslim, sering seorang mukmin atau mukminah tergelincir pada perkara-perkara yang wajib. Contoh, wajib menyampaikan Islam tapi tidak menyampaikan Islam, maka tergelincir orang ini. Wajib berdakwah tapi tidak berdakwah, maka tergelincir seorang mukmin. Ya kan? Wajib melaksanakan sholat fardu 5 waktu, kemudian dia tidak melaksanakan sholat fardu 5 waktu. Nah, ini tergelincir. Maka penting bagi kita memperhatikan apa-apa yang wajib di dalam amal kehidupan kita. Sebagaimana kita pahami bahwa definisi wajib adalah dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Maka bagaimana kita mengetahui mana-mana perkara yang wajib? Nah, tidak lain maka kita harus belajar ngaji, ya kan? Maka mari kita ramaikan pengajian-pengajian kita. Tadi ketua kita baik Maskur Kota Transkripon telah mengatakan bahwa teman-teman kita itu juga punya majelis ilmu yang biasa dilaksanakan setiap minggunya, yaitu di rumah Pekan Kafa, atau dulu diadakan di Darul Karimah, sekarang di rumah Pekan Kafa, yaitu di Jalan Mawar, ya, di Jalan Mawar di sana. Jadi silakan ikhwan sekalian juga kalau mau datang hadir. Nah, lihat jadwalnya, biasanya insyaallah diadakan setiap malam Sabtu ya Ustaz. Iya, ba'da Isya. Nah, dia diisi oleh para ustaz-ustaz kita al-mukarram. Ada Ustaz Suprin, ada Ustaz Arkan dan lain sebagainya. Banyak para ustaz kita di sana. Mari kita belajar tentang syariat ya Allah, sehingga kita tahu mana di dalam kehidupan kita perkara-perkara yang wajib, sehingga kita mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Jangan terbalik ikhwan sekalian, sunnah dulu atau sunnah saja bisa melupakan yang wajib. Contoh, tahajud terus tapi nggak pernah sholat subuh, ini pasti tergelincir, ya kan? Tahajud tapi sholat subuhnya nggak pernah, nah, ini tergelincir ini. Maka penting bagi kita mengetahui mana-mana yang wajib, maka dahulukan yang wajib, kemudian yang sunnah. Nah, ini kita tidak mungkin bisa kita ketahui tanpa kita belajar. Mungkin di masjid kita ini juga ada kajian-kajian majelis ilmu, dan banyak tempat-tempat lain di kota Transkripon majelis ilmu. Banyak dan berbagai gerakan mengadakan kajian majelis ilmu, maka mari kita hadiri. Agar apa? Agar kita tahu mana perkara-perkara yang wajib dalam kehidupan kita, ya kan? Jadi
wajib, sholat wajib, menutup aurat wajib, puasa wajib. Ini kewajiban-kewajiban yang harus kita laksanakan, termasuk di dalamnya dalam rangka menjalankan syariat Allah secara sempurna. Itulah Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmika, wahai orang beriman, masuklah kalian terhadap Islam secara akal. Jangan sampai kita sholatnya mau, puasanya mau, zakatnya mau, tapi dalam sistem hudud atau sistem sanksi pidana di dalam Islam kita tolak. Ini tidak boleh. Kita bilang, ya Allah, kalau sholat saya terima, tapi kalau misalnya hukum potong tangan bagi pencuri, tunggu dulu, mikir-mikir, nanti tanya dulu wakil rakyat. Kalau wakil rakyat setuju kita terapkan, kalau tidak ya nggak usah. Ini bahaya. Jadi itulah pentingnya kita belajar tentang syariat. Mari kita ilmui agama ini. Mari kita berilmu sebelum beramal. Berilmulah sebelum beramal. Karena amal tanpa ilmu bisa jadi tertolak. Karena Rasulullah SAW berkata, "Man amila amalan falaysa minna fahuwa raddu." Siapa yang beramal dengan satu amal, kemudian amal itu tidak pernah kami contohkan, kata Nabi, maka amal itu tertolak. Jadi mari kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senantiasa menumbuhkan rasa takut terhadap Allah dimanapun kita berada. Jadi inilah CCTV di atas CCTV. Kalau di masjid ini ada CCTV, ada CCTV lagi yang lebih hebat, yaitu senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang disebut dengan namanya hidroksilatillah. Kapanpun dan dimanapun kita berada, senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Alim Al-Mukarram Syekh Taqiyuddin An-Nabhani di dalam kitab Nizamul Islam, yaitu sistem peraturan hidup di dalam Islam. Beliau mengatakan bahwa seorang mukmin senantiasa harus tidak boleh menanggalkan rasa kesadaran hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau seorang mukmin itu senantiasa merasa sadar, dia tidak akan mau korupsi, tidak akan mau mencuri, tidak akan mau maksiat. Walaupun manusia tidak ada yang melihat, tetapi ada Allah yang Maha melihat. Seorang mukmin tidak akan mau berzina, judi, mabuk, narkoba dan perbuatan haram lainnya. Karena apa? Senantiasa merasa dilihat dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena kita sebagai hamba diciptakan oleh Allah. Kemudian kita hidup untuk beribadah kepada Allah, dan setelah mati nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang kita lakukan selama kita hidup di dunia. Jadi ikhwan sekalian, semenjak kita akhir balik, maka kita masing-masing LPG-nya dan kira-kira akan dimintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apa saja yang kita perbuat. Ya kan? Jadi nanti Allah akan tunjukkan sekecil apapun amal kebaikan yang kita lakukan, maka Allah akan tunjukkan. Sekecil apapun dosa yang kita lakukan, maka Allah akan tunjukkan. Begitu kata Allah. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal misqala dzarratin sarratin khairan. Siapa yang berbuat kebaikan walaupun sebiji zarrah akan Allah tunjukkan, dan siapa yang berbuat keburukan walaupun sebiji zarrah akan Allah tunjukkan. Maka takutlah kita terhadap azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena azabnya Allah sangat pedih. Kenapa manusia hari ini tidak takut tentang azab Allah? Karena neraka itu tak nampak. Andai neraka itu nampak hari ini, mungkin kita akan ketakutan. Kenapa? Karena Allah hijab surga dan neraka itu hari ini. Itulah Allah sampaikan di dalam surah An-Nur ayat 36. Ya kan? Fi Allah an turfa'u wa yuzkar fiha ismuhu. Di dalam rumah Allah, di sana disebut nama Allah. Ya kan? Fi Allah an turfa'u wa yuzkar fiha ismuhu. Yusabbihu fiha bil-ghudwi wal asar. Di dalamnya bertasbih pada siang dan malam,
Siapa yang bertasbih di masjid Allah pada siang dan malam, Allah sampaikan di dalam surah An-Nur ayat 37, rijal, laki-laki. Jadi yang laki-laki sholatnya ke masjid. Rijalun la tulhihim wala baitun an zikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yauman tataqallabu fiha al-qulub wal absar. Bahwa bertasbih di masjid-masjid Allah, siapa itu? Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan perdagangan. Mereka takut akan datangnya negeri akhirat yang dapat menggoncangkan penglihatan. Kenapa negeri akhirat itu membuat goncang hati seorang mukmin? Karena telah Allah tampakkan surga dan nerakanya. Maka nanti jamaah dirahmati oleh Allah, begitu nanti kita di akhirat, begitu Allah buka hijab neraka ini, maka saja mata yang melihat akan terbelalak dan hati menjadi goncang. Di dunia ini saja kita tidak melihat, maka manusia tidak takut. Kenapa? Kata mungkin kurang iman. Maka bagi seorang muslim kalau dia beriman, walaupun neraka itu tak nampak, maka dia senantiasa yakin bahwa ancaman Allah itu nyata. Inilah yang Allah sampaikan di dalam surah Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib, bahwa orang-orang beriman itu percaya dengan hal-hal yang gaib. Orang beriman percaya dengan yang gaib. Apa itu? Surga. Surga itu nampak? Tak nampak. Neraka nampak? Tak nampak. Pahala nampak pahala? Tak nampak. Dosa? Tak nampak. Malaikat? Tak nampak. Tapi seorang mukmin jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun semua itu tidak dinampak oleh mata, tetapi alladzina yu'minuna bil ghaib, mereka beriman dengan hal-hal yang gaib. Inilah yang membedakan kita dengan orang-orang kafir. Orang kafir tidak percaya dengan hari akhirat, bahwa manusia ini nanti setelah mati akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimintai pertanggungjawaban. Orang-orang kafir berkata, bagaimana mungkin seorang manusia yang telah mati itu bisa dihidupkan kembali dan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita senantiasa menjaga iman, menjaga ketakwaan kita dengan kita berkumpul bersama jamaah. Kalau kita sendiri mungkin ya kita bisa lari atau lupa. Maka mari kita berjamaah, cari di mana kita tempat berjamaah. Banyak jamaah di Kota Padang Sidempuan ini. Salah satunya adalah Baitul Subuhan Kota Padang Sidempuan. Yang insya Allah ini adalah dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar, dan Baitul Subuhan ini didirikan tentunya dalam rangka menyambut seruan Allah, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaklah ada segolongan umat di antara kita yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada yang munkar. Nah, salah satunya adalah Baitul Subuhan Kota Padang Sidempuan. Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah makna yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Ali radhiyallahu anhu, wal istidadu wal amal bil tanzil, yaitu mengamalkan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Banyak perintah-perintah Allah sampaikan di dalam Quran, 114 surah, 6.660 ayat. Kata sebagian para ulama tafsir, walaupun berbeda pendapat, 30 juz, semua ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita patuhi. Dan ini adalah sebagai petunjuk di dalam kehidupan kita. Maka mari kita memperbanyak membaca Quran, Iqra'ul Quran, memperbanyak membaca Quran. Kenapa? Karena Quran ini adalah petunjuk-petunjuk di dalam kehidupan kita. Kalau di dunia ini ada petunjuk yang kita bisa temui di dalam kehidupan sehari-hari, supaya kita tidak tersesat dan salah jalan. Kalau kita pergi ke suatu kota yang mungkin kota itu belum pernah kita datangi, kemudian bagaimana kita akan tidak salah jalan? Tentunya kita membutuhkan yang namanya petunjuk-petunjuk di dalam jalan itu. Begitu juga kehidupan ini. Allah menciptakan manusia tidak hanya menciptakan alam semesta, tetapi Allah juga menurunkan petunjuk-petunjuk di dalam kehidupan kita, yaitu Al-Qur'anul Karim. Bahkan tidak cukup sampai di situ, Allah angkat dari golongan kita hamba-hamba yang soleh, yaitu para nabi, sebagai penyampai risalah beliau, sebagai penyampai risalah Allah Subhanahu wa taala, agar kita mengerti apa-apa yang diwajibkan, apa-apa yang disunnahkan, apa-apa yang makruh dan apa-apa yang haram.
bentuk rahmat dan kasih kepada kita, bahwa Allah tidak hanya menciptakan manusia, tetapi Allah juga mengutus bagi kita seorang Rasul yang mulia, yaitu dari laki-laki terbaik di antara umatnya. Kalau mungkin jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada yang bertanya, kenapa para nabi itu adalah laki-laki? Kenapa tidak perempuan? Jawabannya adalah di surah An-Nisa ayat 34. Surah An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi para wanita. Kemudian Allah juga menyampaikan, Allah yaj'aluhu haitsu yasha'. Allah menyampaikan, memberikan isyarat terhadap siapa yang dia kehendaki. Itulah kenapa para nabi tidak ada yang perempuan. Kenapa? Karena tugas nabi adalah tugas yang sangat berat. Maka tugas berat itu hanya diamanahkan kepada para laki-laki. Kenapa? Karena laki-laki adalah para pemimpin dan pundaknya menjadi pundak yang kokoh. Surah An-Nisa ayat 24 juga adalah menjadi landasan kita dalam rumah tangga. Kalau ini hilang, maka rumah tangga dalam ancaman. Jadi kepemimpinan itu ada di tangan laki-laki. Laki-laki yang menjadi kepala sekolah di rumah, yang membuat kurikulum, yang menyusun bagaimana visi-visi rumah tangga, maka sudah seharusnya seorang laki-laki menjadi pemimpin bagi dirinya, juga menjadi pemimpin di dalam keluarga. Kalau tidak, itulah yang menyebabkan rumah tangga banyak berantakan hari ini. Salah satunya adalah hilang kepemimpinan bagi laki-laki. Kemudian dalam ayat itu Allah menyampaikan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Dan kemudian karena mereka menyimpangkan menggunakan sebagian harta. Kalau hilang kedua ini, maka rumah tangga dalam ancaman, yaitu kepemimpinan dan nafkah. Kalau seorang suami kehilangan mata pencaharian, kehilangan fungsi dalam memberikan nafkah, maka rumah tangga dalam ancaman. Inilah dalil bahwa Nabi itu adalah oleh Allah senantiasa terpilih dari laki-laki. Jadi yang kedua, mengamalkan seluruh syariat yang Allah sampaikan. Kita tidak pilih-pilih. Kalau sholat mau kita lakukan, zakat kita mau lakukan, begitu sah. Dengan hukum yang lain, hukum sistem pidana. Wasari faktor wahidnya, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potong tangan keduanya. Kemudian apa lagi? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Maka wahai orang beriman, diwajibkan atas kalian qisas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qital, diwajibkan bagi kalian berperang atau berjihad. Ini juga tidak boleh kita pilih-pilih. Kalau sholat mau, zakat mau, nikah mau, yang enak-enak mau, tiba-tiba yang sulit-sulit kita nggak mau. Nah, ini di mana keimanan kita? Padahal posisinya sama-sama wajib. Kita tahu hari ini sebagian syariat Allah baru yang diterapkan. Kalau sholat, zakat, puasa tak perlu ada kepemimpinan, itu bisa diterapkan. Tapi kalau sistem pidana dalam Islam, siapa yang memotong tangan yang mencuri? Siapa yang menghukum kisus orang yang menumpahkan darah orang lain tanpa ada alasan dibenarkan oleh syarat? Nah, tentunya di sini dibutuhkan yang namanya peran negara. Maka oleh karena itu kita dorong bagaimana negara ini agar mau berhukum dengan hukum syariat Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang selalu disampaikan oleh Habibuna juga, Habib Rizik Syihab dan para ulama kita yang lainnya. Agar apa? Agar negeri ini diatur dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mukmin yang bertakwa, dia adalah senantiasa tunduk dan patuh mengamalkan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus tunduk dan patuh terhadap syariat Allah? Tadi ada ayat yang saya sampaikan di dalam surah Al-Isra ayat 70. Dalam surah Al-Anfal ayat 25 Allah berfirman, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina minkum khassah." Takutlah kalian terhadap fitnah, ujian, cobaan yang kalau itu datang tidak hanya menimpa orang-orang zalim di antara wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina minkum khassah wa'lamu anna Allaha shadidul iqab. Dan takutlah kamu bahwa Allah itu sangat pedih. Kalau kezaliman itu ikhwan sekalian dirahmati oleh Allah dilakukan oleh pribadi-pribadi, mungkin kalau azab Allah datang itu hanya menimpa dia. Kalau kezaliman itu dilakukan sembunyi-sembunyi, kalau kemaksiatan itu dilakukan oleh orang-orang secara sembunyi-sembunyi, mungkin kalau azab Allah
berdakwah amar ma'ruf nahi munkar. Itulah kalau ada orang berbuat salah kita sampaikan. Tentunya dalam menyampaikan dan menegur ini ada caranya. Adil dan nasihat, bahwa agama ini adalah nasihat. Kalau kita mau menasihati orang, belajar bagaimana cara kita menyampaikan dakwah, ya kan? Nah, bagaimana agar kita ini sampai ke hati dari orang dengan cara yang terbaik. Tugas kita adalah menghantarkan hidayah kepada saudara-saudara kita dengan jalan yang terbaik. Maka tugas kita adalah menyampaikan sebagaimana para nabi yang mulia yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka takutlah kita terhadap fitnah, ujian, cobaan, ancaman yang kalau ujian itu datang, azab Allah itu datang, tidak hanya menimpa kita tetapi juga menimpa orang-orang zalim, tapi juga menimpa kita. Kalau kezaliman itu dilakukan secara terang-terangan seperti hari ini, di mana syariat Allah diabaikan. Kalau sholat setuju, syariat nikah setuju, puasa setuju. Lah yang lain bagaimana? Kalau kita mendorong negara ini untuk tunduk juga dan patuh terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa kita mendakwahi wali kota. Kita bersama-sama sampai wali kota, bupati, gubernur, menteri, presiden, bagaimana agar mereka mau mengambil syariat Allah sebagai hukum bagi kita. Kalau sampaikan dalam surah Al-Maidah, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun, fasiqun, munafiqun, kafir." Ada 3 sebutan Allah bagi yang tidak mau berhukum kepada hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Zalim, fasik, munafik, kafir. Jangan sampai kita tergolong kepada yang 3. Adapun kalau hari ini syariat Allah belum bisa diterapkan, maka mari kita sama-sama berjuang. Ini maksudnya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ini yang ketiga, yaitu wal istidad bil yaumil. Inilah sesuatu tagline kita ini, yaitu apa? Mempersiapkan hari setelah kematian. Seorang mukmin yang bertakwa mempersiapkan diri untuk menghadapi hari setelah kematian. Bahwa kematian ini adalah sesuatu yang pasti. Tidak ada yang pasti di dunia ini kecuali satu, yaitu yang bernama kematian. Hanya kematian yang pasti di dunia ini. Maka oleh karena itu, kalau seorang mukmin yang cerdas, maka dia seharusnya mempersiapkan diri untuk hidup setelah kematian. Itu lebih penting daripada kehidupan dunia. Ada kehidupan yang lebih penting, kehidupan negeri akhirat. Maka kita akan kembali ke negeri akhirat itu. Apa bekal yang kita bawa? Maka mari kita banyak-banyak melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, banyak bersedekah, banyak berinfak, dan kita sampaikan syariat Allah ini agar hanya Allah yang disembah di muka bumi ini. Kita tinggikan panji-panji Allah Subhanahu wa taala, yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kita siapkan diri kita untuk menghadapi kehidupan setelah kematian. Yang terakhir, jangan sekali dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasa kalau disebut sudah terakhir, biasanya matanya langsung cesplong. Karena sudah terakhir. Yang terakhir, yaitu wadul bil qalil. Seorang mukmin dia harus ridho dengan yang sedikit. Jadi manusia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di tengah masa-masa pandemi Covid-19, mungkin ekonomi terasa sulit, terasa menghimpit karena segala ruang gerak dan tingkah kita dibatasi oleh pandemi Covid-19. Apa boleh buat? Bagi seorang mungkin ada yang terkendala dalam rangka maisha ataupun mencari penghidupan. Maka Allah warhido bil qalil. Walaupun seorang mukmin pulang bekerja, keluar rumah mencari nafkah untuk anak istri, sebuah aktivitas yang sangat mulia, aktivitas yang harus dilakukan oleh seorang kepala rumah tangga, yaitu mencari penghidupan untuk menghidupi anak istri. Ini wajib dilakukan. Kalau tidak dilakukan maka dia berdosa besar bagi seorang laki-laki menyenangkan rumah tangganya dengan tidak berbuat apa-apa padahal dia sanggup. Banyak rumah tangga hancur hari ini. Kenapa? Karena laki-laki mengabaikan tugas dari bapak memberikan nafkah bagi keluarga. Hingga seorang saya tidak lagi. Jadi masyarakat yang mati Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita sudah bersusah payah, berlelah-lelah dalam mencari nafkah, berdarah-darah, bahkan punya cara kita adu ragu, ya, dalam mencari nafkah di lapangan, tapi hasilnya tidak seberapa. Walaupun tidak seberapa, kita tidak menipu, tidak mencuri, bahasa kasarnya. Kalau sekarang biar agak lebih enak didengar, disebutnya korupsi. Padahal aslinya
mencuri, ya kan? Tidak ada mencuri. Nah, kita tidak korupsi, tidak mencuri, tidak menipu, tidak mengurangi timbangan. Kita bawa pulang rezeki yang kita seberapa itu, tapi Allah ridho terhadap kita. Maka ini sebuah bentuk ketakwaan. Walaupun rezeki yang kita bawa pulang ini sedikit, tapi waridho bil qalil. Kita ridho dengan pemberian Allah yang tidak seberapa itu, maka kita adalah hamba-hamba yang bertakwa. Dan takwa inilah yang akan mendatangkan keberkahan di dunia Allah Subhanahu wa taala ini. Maka takwa ini harus kita senantiasa asah. Bagaimana senantiasa kita mengumpulkan, mengikatkan diri kita bersama jamaah agar apa? Kalau kita lupa dan lalai ada yang mengingatkan kita. Kenapa? Karena kita juga nanti akan kembali dikumpulkan oleh Allah bersama nanti di surganya. Jadi begitu harapan kita yang masih ada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak ingin hanya bertemu di dunia ini saja, tapi kita ingin juga bertemu dan Allah kumpulkan kembali kita bersama di surga. Saya juga nanti kira-kira masih bertemu dengan saudara ketua kita ini, dengan abang anda kita, pembaikan dan lain sebagainya. Kita berharap semua kita nanti berada di surga. Begitu kita mencari istananya, ternyata kita juga di sana bersama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nanti kita terlebih dahulu singgah di neraka. Bahwa Rasulullah SAW telah menjamin bahwa seorang mukmin pasti akan masuk surga, tetapi tidak ada jaminan bahwa kita tidak singgah di neraka. Oleh karena itu, mari kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita. Kita kumpul bersama jamaah kaum muslimin dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar wal taqwa ummatu yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita nanti di surga bersama Nabiullah Muhammad SAW, para ulama, para saudara dan sahabat-sahabat mulia, sehingga kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba yang beruntung, hamba-hamba yang menang, hamba-hamba yang bertakwa. Yang insyaallah kita semua nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afwu minkum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la